Bab 97. Perintah penangkapan, bagaimana para pemburu ini mau dipanggil anjing pemerintah di depan semua orang. Mereka sangat bangga sudah menjadi penegak hukum. Mereka ingin melayani masyarakat dengan lebih baik, Situ sangat marah. Dia menunjuk orang itu dan berteriak, "Apa katamu? Apakah kamu berani mengatakannya sekali lagi? Anjing pemerintah, kenapa? Aku bisa mengatakannya sebanyak yang aku mau." Chen Baoyu tampak sangat sombong, dia adalah keturunan keluarga bangsawan, dan ayahnya adalah menteri personalia, mereka memegang kekuasaan yang besar, jadi pejabat mana yang akan berani menyinggung mereka. Di saat dia melihat Xiao Cui di jalan, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, jadi dia menggunakan alasan ini untuk membawa Xiao Cui pulang, dia sangat marah karena sekelompok pejabat penegak hukum ini berani menghalangi jalannya, tapi dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Dan mereka semua sangat tinggi dan besar, mereka terlihat berbeda dari dengan para pejabat penegak hukum lain di pemerintahan. Lengan Xiao Cui digenggam erat oleh dua orang, dan ketika dia melihat para penegak hukum ini datang, dia seperti melihat malaikat penyelamat, dia segera berteriak minta tolong, "Tuan-tuan, tolong selamatkan aku. Cepat lepaskan dia dan kamu ikut ke kantor pengadilan bersama kami." Wang Dayong berteriak dengan keras, "Apakah kalian sudah buta? Tahukah kalian siapa aku? Beraninya kalian menangkap aku dan membawa saya ke pengadilan. Aku rasa kalian telah bosan hidup." Chen Baoyu melotot, dia sudah mulai kesal. "Kamu bajingan, beraninya kamu meneriakiku." Tidak marah dan menamparnya, Lin Hai sudah memberitahu mereka bahwa tidak perlu bersikap sopan ketika berhadapan dengan orang ini, jika dia berani membangkang, maka mereka bisa langsung mengambil tindakan. Chen Baoyu adalah seorang playboy yang menghabiskan harinya untuk mengejar wanita dan telah lama merusak tubuhnya dengan minuman keras dan seks, tidak menamparnya dengan kuat, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Chen Baoyu benar-benar terkejut, dan bahkan para pengikutnya pun tercengang, dia adalah putra menteri personalia, dan juga putra tertua di keluarga Chen, dan dia telah ditampar oleh seorang penegak hukum di jalanan umum. Ini sungguh keterlaluan, mereka khawatir tidak hanya polisi itu yang akan mati, bahkan pejabat di pemerintahan yang bersangkutan pun akan terkena dampaknya. Para warga yang menyaksikan kejadian ini lebih terkejut lagi, dari kantor pemerintah manakah para penegak hukum ini? Bagaimana mereka bisa begitu berani? Kamu sudah bosan hidup, beraninya kamu memukulku. Seseorang, cepat pukul dia sampai mati. Chen Baoyu akhirnya bereaksi, dia menutupi wajahnya sambil berteriak. Liu Ergo mengeluarkan pedangnya, pedang itu terlihat berkilau dengan cahaya dingin dan dipenuhi aura pembunuh. Siapapun yang berani melawan, akan dibunuh tanpa ampun. Para penegak hukum lainnya juga menghunuskan pedang mereka dan memandang mereka dengan niat membunuh. Para pelayan itu sudah terbiasa sombong dalam kesehariannya. Mereka tidak akan pernah menganggap serius para penegak hukum, apalagi pejabat biasa, tapi apa yang telah terjadi hari ini? Mereka telah ditindas oleh sekelompok penegak hukum, seorang pelayan dengan cepat membantu Chen Baoyu berdiri, dia terlihat sangat ketakutan. "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Aku melihat ada yang salah dengan para penegak hukum ini. Penegak hukum dari kantor pemerintah mana yang bisa begitu berani? Apakah mereka benar-benar berani untuk membunuh orang?" Wajah Chen Baoyu ditampar, dan separuh wajahnya terasa terbakar kesakitan. "Kalian berasal dari kantor pemerintahan mana? Berartinya kalian memperlakukan aku seperti ini." Kami akan memberitahumu, kami dari kantor pengadilan prefektur Jingzhou." Wang Dayong berkata, dengan bangga, "Prefektur Jingzhou, kudengar ada Jingzhou Yin baru di prefektur Jingzhou. Bahkan rambutnya belum tumbuh semua. Ibu Suri benar-benar sudah buta, memilih orang seperti itu menjadi Jingzhou Yin, dia hanyalah pejabat kecil tingkat 4, dan dia berani memprovokasi aku. Kalian harus pintar dan cepat pulang dan bawa dia datang untuk meminta maaf secara langsung kepadaku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjabat lebih dari 3 hari 990. Chen Baoyu sudah mengetahui kebenarannya dan sangat meremehkan Lin Hai. Dia baru saja mendengar bahwa orang itu direkomendasikan oleh Raja Lin Tiangui. Tidak peduli seberapa kuat Lin Tiangui, dia tidak pernah berani menyinggung keluarga bangsawan ini, karena separuh istana dikuasai oleh keluarga bangsawan. Jika mereka kehilangan dukungan, maka kerajaan Daxia akan runtuh. Dinasti manapun yang ingin stabil harus bisa menyenangkan 7 keluarga besar ini, karena mereka mewakili semua kaum bangsawan di Daxia. Hahaha, kenapa kamu tidak bercermin dulu? Kamu, seorang playboy, tidak layak didatangi oleh tuanku.
Tuan kami berkata bahwa kamu harus ditangkap dan diadili, jika kamu berani melawan, maka kamu akan dibunuh di tempat. Liu Ergo berkata dengan dingin. Apakah kamu berani menyerangku? Chen Baoyu sangat marah. Akan sangat memalukan jika dia menunjukkan ketakutannya di depan banyak orang, dia harus mempertahankan harga dirinya. Ia juga tidak percaya para penegak hukum ini akan berani membunuh orang di jalanan. Dengarkan aku, teman-teman, siapapun yang berani menyentuhku akan mati. Chen Baoyu berteriak dengan keras. Aku akan pergi sekarang. Aku mau melihat siapa yang akan berani menghentikanku. Setelah itu, dia mengambil langkah untuk pergi. Pergilah ke neraka. Liu Ergo sudah lama menahan kesabarannya, dia mengangkat kakinya dan menendangnya hingga terjatuh ke tanah. Para pengikutnya tidak berdiam diri, mereka mulai berkelahi dengan Wang Dayong dan yang lainnya, namun, para pengikutnya ini biasanya hanya menindas orang biasa, tetapi keadaan mereka sekarang menjadi jauh lebih buruk, karena berhadapan dengan para pemburu yang telah terlatih, tanpa menggunakan pedangnya. Para penegak hukum ini menjatuhkan mereka semua hanya dengan 3 atau 5 pukulan, akhirnya mereka mengalahkan budak jahat ini. Mereka semua merasa seperti menjadi utusan dari Tuhan Yang Maha Besar, mereka semua sedang dalam suasana hati yang baik, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun saat menyerang, memukuli lebih dari selusin pengikut Chen Baoyu hingga wajah mereka memar dan bengkak. Chen Baoyu benar-benar terkejut, dan berkata, ini adalah pemberontakan, ini benar-benar pemberontakan. Mereka yang berani memukuli aku, pasti akan mati. Wang Dayong berkata dengan dingin, Tuan Chen, tolong, jangan mempersulit kami. Jika tuan kami sudah tidak sabar menunggu, aku khawatir dia akan memukul kamu dengan tongkat pengadilan. Baiklah, kalian sangat hebat. Aku ingin melihat seberapa hebat Jing Xiaoyin ini. Beraninya dia menangkap aku. Chen Baoyu mengertakkan giginya dan berkata dengan keras, dia sangat membenci Lin Hai dan bertekad untuk memenjarakannya. Aku akan pergi bersama kalian, tapi aku harus mengirim seseorang dari mereka pulang untuk memberitahu keluargaku. Kata Chen Baoyu, lupakan niatmu ini. Semua pelayanmu berani menyerang para penegak hukum. Mereka semua harus ditangkap. Wang Dayong melambaikan tangannya dan berkata, bahwa semua orang ini, siapapun yang berani melawan akan dibunuh. Para pelayan itu tahu bahwa mereka telah bertemu dengan pria tangguh dan tentu saja mereka tidak berani melawan lagi. Hukuman paling ringan adalah pemukulan, dan yang paling berat adalah pemenggalan. Wang Dayong berkata kepada Xiao Cui, ikutlah dengan kami, ayahmu juga ada di kantor pengadilan. Xiao Cui belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya, jadi dia mengangguk cepat, namun hatinya tidak merasa terlalu takut lagi, karena dia merasa para petugas ini hanya berurusan dengan orang-orang jahat ini. Para warga pun bersorak. Akhirnya ada yang berani menindak para penjahat tersebut. Mereka mengikuti dengan cermat dan memperhatikan bagaimana kasus ini akan diadili. Para pemburu merasa sangat bangga, mereka mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dada mereka. Mereka belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Bab 98, Tuan Muda Chen, ketika para petugas penegak hukum itu membawa tahanan mereka ke prefektur Jingzhou, pintu masuknya sudah dipenuhi dengan warga. Minggir, tahanannya sudah di sini. Wang Dayong berteriak dengan keras ketika mereka mendengar bahwa petugas penegak hukum sudah membawa tahanan itu. Mereka semua menghindar dan memberi jalan agar orang-orang itu bisa lewat. Mereka mengenal para tahanan yang dikawal ke sini. Ya Tuhan, bukankah itu Tuan Muda dari keluarga Chen? Derajat Tuan Chen adalah menteri personalia saat ini. Kenapa mereka berani menangkapnya? Para warga terlihat sangat bersemangat. Orang ini sangat dibenci oleh semua orang. Jika Lin Hai bisa menghukumnya, mereka pasti akan bertepuk tangan. Setelah membawa para tahanan ke ruang sidang, Wang Dayong membungkuk dan berkata, Yang mulia, semua tahanan telah dibawa ke sini. Derajat baik, kalian boleh pergi dulu. Lin Hai mengetuk palu. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Chen Baoyu sangat marah hingga mengertakkan giginya. Nama dan margaku tidak pernah berubah. Saya Chen Baoyu dari keluarga Chen. Ayahku adalah menteri personalia. Cukup. Aku hanya menanyakan namamu. Apa gunanya memberitahukan status ayahmu? Apakah ayahmu juga terlibat dalam kasus ini? Lin Hai bertanya. Omong kosong. Ayahku adalah pejabat tinggi di istana kekaisaran. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Chen Baoyu menjawab dengan sangat kesal. Saat ini dia merasa sangat tertekan. Biasanya dengan menyebut nama ayahnya, pejabat manapun akan langsung bersikap sopan dan tidak akan berani mengganggu dia lagi.
Tapi hari ini dia sangat kesal ketika pejabat ini mendengar nama ayahnya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Apakah Jing Xiaoyin ini begitu kuat? Aku ingin bertanya kepada kamu, kamu meminta uang perlindungan dan menghancurkan kios seseorang. Kamu tidak mendapatkan uang tersebut, tetapi kamu menculik putri orang itu dengan paksa. Apakah itu benar? Lin Hai bertanya. Liu Gui dengan cepat berkata, derajat yang mulia, dialah orangnya, aku tidak bertanya padamu. Jadi kamu tidak perlu bicara. Lin Hai berkata dengan kesal. Haha, lalu bagaimana kalau itu benar, dan dilakukan oleh aku? Tanah itu sudah menjadi milikku. Siapapun yang mendirikan warung untuk berbisnis di sana harus membayar uang keamanan kepadaku. Kalau tidak punya uang, menggunakan putrinya sebagai jaminan juga bisa. Omong kosong, beraninya kamu melakukan hal seperti ini di siang hari bolong. Ini benar-benar kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Haha, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Dia sangat beruntung karena aku telah memilihnya. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang makan dan minum lagi jika dia mengikutiku. Aku tidak akan memandang rendah wanita yang ingin bersamaku. Chen Baoyu berkata dengan bangga. Jadi diculik olehmu adalah suatu kehormatan baginya. Lin Hai memandangnya dengan tatapan sinis. Benar, tidakkah kamu lihat berapa banyak orang yang bahkan tidak bisa makan? Aku tidak senang dengan perlakuanmu. Aku akan menuntut kalian. Tunggu saja pembalasanku, cepat atau lambat aku pasti akan memberimu pelajaran. Chen Baoyu menatap Liu Gui dengan ekspresi arogan di wajahnya. Liu Xiaokui sangat ketakutan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya. Liu Gui juga sangat ketakutan. Tuanku, berilah keadilan untuk rakyat jelata seperti kami. Lin Hai mengetuk palunya lagi. Berani sekali. Kamu sombong sekali di hadapanku dan sama sekali tidak menganggapku serius. Sepertinya aku harus memberi kamu pelajaran hari ini. Cepat, seret dia keluar dan beri dia 20 cambukan. Chen Baoyu terkejut dan berkata, derajat kamu berani memukulku. Percaya atau tidak, ayahku akan segera datang dan membuatmu menyesali tindakanmu. Karena kamu tidak menghormati persidangan ini, kamu akan dihukum dengan 5 pukulan tongkat lagi. Lin Hai tidak akan mentolerirnya. Tentu saja orang-orang itu tidak mau melihat tuan muda mereka dipukuli. Jika mereka tidak berusaha untuk menghentikannya, mereka mungkin akan kehilangan nyawanya saat pulang nanti. Mereka semua berdiri di depan Chen Baoyu. Tidak ada yang bisa memukul tuan muda kami. Kalian harus menunggu sampai tuan datang. Beraninya kamu, seorang pejabat rendahan, sombong sekali. Kamu akan tamat di saat tuan kami datang. Kamu tidak hanya akan kehilangan jabatanmu, tapi kamu juga akan dijebloskan ke penjara. Orang-orang ini sudah terbiasa sombong, mereka sangat meremehkan Jing Xiaoyin, meskipun keluarga Chen hanya memiliki satu menteri di Kementerian Personalia, namun mereka adalah keluarga bangsawan, para pelayan ini sudah terbiasa memandang rendah orang lain. Tampaknya jika aku tidak memberi kalian pelajaran, maka kalian tidak tahu apa artinya hukum. Lin Hai mengetuk palunya dan berteriak dengan keras, seret semua pelayan ini keluar dan beri mereka masing-masing 20 cambukan. Chen Baoyu merasa sangat kesal dan berteriak, beraninya kamu. Jika kamu berani memukul kami dan tuan muda, tuan kami tidak akan pernah melepaskanmu. Tentu saja para pelayan ini tidak mau dihukum, jadi mereka berjuang mati-matian untuk melawan. Wang Dayong, apa yang kamu lakukan? Cepat seret mereka semua dan pukul mereka. Hamba menuruti perintah tuan. Wang Dayong memanggil teman-temannya untuk menyeret semua orang ini keluar dan menekan mereka ke tanah. Belasan orang tergeletak di tanah. Hukuman dimulai dengan suara berderak, terdengar suara ratapan, teriakan, dan makian. Orang-orang yang menyaksikan di luar semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang benar-benar berani memukul putra keluarga Chen. Apalagi mereka telah mengetahui identitas Chen Baoyu. Mereka tetap tidak takut. Kabar baiknya, akhirnya ada orang yang berani menindak mereka. Kekhawatiran mereka sekarang adalah Lin Hai tidak akan bisa mempertahankan jabatannya lebih lama. Hal ini pasti akan menimbulkan pembalasan dari orang-orang berkuasa itu. Orang-orang ini belum pernah merasakan hukuman seberat ini sebelumnya. Setelah pemukulan, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi, terutama Chen Baoyu yang biasanya tidak pernah berolahraga. Tubuhnya lemah, dia pingsan setelah dipukuli dengan tongkat lebih dari 20 kali. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng benar-benar tercengang. Lin Hai justru berani memukul tuan muda keluarga Chen dengan tongkat. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini? Namun mereka tidak dapat membantah perintah Lin Hai.
sehingga mereka segera mengutus pejabat pengadilan untuk pergi ke rumah keluarga Chen, melaporkan berita ini. Tuan Lin, konsekuensi dari tindakan kamu saat ini sangatlah serius. Pernahkah kamu mempertimbangkan hal ini? Wang Chenggang menghentakkan kakinya dengan marah. Kita harus menjelaskannya terlebih dahulu, jika keluarga Chen datang mencari kita, itu tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Zhao Wenfeng juga berkata dengan cepat. Lin Hai melirik mereka berdua dan berkata, jika kalian tidak ingin terlibat, minta izin dan pulang saja. Aku satu-satunya orang yang bertanggung jawab di sini. Tentu saja mereka berdua tidak berani pergi, mereka harus menunggu sampai keluarga Chen tiba, dan memberikan penjelasan kepada mereka. Setelah pemukulan, seseorang menggendong Chen Baoyu dan menyiramnya dengan air dingin untuk membangunkannya. Sekarang Chen Baoyu sudah hampir tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Lin Hai dengan mata yang sangat kejam. Aku belum selesai denganmu, tunggu saja aku. Bab 99, Ganti rugi. Kamu masih berani menantangku setelah dipukuli seperti ini. Aku akan memberimu hadiah 20 cambukan lagi. Lin Hai berteriak dengan keras. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng semakin terkejut. Dia sudah menjadi seperti ini setelah 25 cambukan. Jika dia dihukum 20 kali cambukan lagi, maka kemungkinan dia akan mati. Mereka berusaha menghentikan Lin Hai. Derajat Tuan Lin, sudah cukup. Jika kamu menghukumnya lagi, maka seseorang akan mati. Apakah kalian yang mengadili kasus ini atau aku? Hari ini adalah pertama kalinya aku mengadili sebuah kasus, dan kalian mencoba untuk menghentikan aku. Kalian berada di pihak para preman ini. Jika kalian berani membuat masalah lagi, aku akan menghukum kalian semua bersama-sama. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Hai, mereka melihat ke arah para penegak hukum yang sedang mengawasi mereka dengan penuh semangat. Mereka berdua segera mundur. Tuan Muda Chen, kamu juga sudah melihatnya. Kami telah berusaha sebaik mungkin. Jika kamu tidak ingin dipukuli sampai mati, sebaiknya kamu segera mengakui kesalahan. Saat mereka berbicara, Wang Dayong telah membawa anak buahnya untuk menangkap Chen Baoyu dan memukulinya dengan tongkat. Chen Baoyu akhirnya merasa ketakutan. Dia khawatir pemuda bodoh ini akan memukulinya sampai mati. Dia adalah putra tertua dari keluarga Chen. Kekayaan serta kemuliaan yang tak ada habisnya menantinya di masa depan. Dia tidak boleh mati di sini. Memikirkan hal ini, gelombang kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia berteriak dengan putus asa, kamu tidak bisa memukulku. Apa yang kamu inginkan dari aku? Katakan saja padaku. Tunggu, Lin Hai melambaikan tangannya. Apakah kamu sudah mengaku bersalah sekarang? Aku mengaku bersalah. Apa yang kamu inginkan? Hehe, akui saja kesalahanmu. Kamu di sini, di kantorku, dengan bukti yang tak terbantahkan. Kamu masih berani sombong. Kalau aku menghajarmu hingga babak belur, bukankah kamu akan ditertawakan? Tuan Lin, karena dia sudah mengakui kesalahannya, maka segera bebaskan Tuan Chen. Wang Chenggang berusaha membujuk Lin Hai. Apa katamu? Sebagai Shaoyin dari prefektur Jingzhou, kamu berani membela penjahat di pengadilan. Aku akan melaporkan tindakanmu kepada Kaisar dan Permaisuri. Lin Hai sangat marah. Bagus. Orang-orang yang menonton di luar bersorak dengan keras. Kejadian ini sangat membahagiakan mereka. Dia dengan berani mengecam anak pejabat korup tersebut dan menghukumnya di pengadilan. Kejadian seperti ini sudah tidak pernah terlihat selama bertahun-tahun. Karena mereka telah bertemu dengan pejabat yang jujur, mereka pasti akan mengajukan banding atas keluhan mereka sebelumnya. Sakit sekali, apa yang harus aku lakukan? Chen Baoyu tersentak. Kamu telah menghancurkan kios seseorang, jadi tentu saja kamu harus membayar kompensasi. Kata Lin Hai. Baiklah, aku akan bayar. Itu hanya warung kecil saja, pelayanku membawa uang, aku akan membayar berapapun kompensasinya. Baiklah. Bagus sekali. Jika kamu kooperatif sejak awal, kamu tidak akan menderita, bukan? Lin Hai meminta seseorang untuk membawa pelayan itu ke depan. Mereka semua menjerit kesakitan. Berapa banyak uang yang kalian punya? Keluarkan secepatnya untuk membayar kompensasi. Kata Lin Hai, para pelayan saling memandang dengan kebingungan, bertanya-tanya mengapa mereka harus membayar untuk kasus ini. Chen Baoyu sangat marah, dan dia berteriak, sudah kubilang cepat ambil uangnya. Keluarkan semua uangnya. Para pelayan tidak berani menunda lebih lama lagi, mereka segera mengeluarkan semua. Uangnya, tidak hanya perak, tetapi juga banyak emas batangan,
Lin Hai meminta seseorang untuk menghitung uang itu dan jumlahnya lebih dari 500 stet. Lin Hai mengangguk. Ini masih belum cukup, masih belum cukup. Aku hanya menghancurkan kios sayuran saja, bagaimana nilainya bisa begitu mahal? Chen Baoyu berkata dengan marah. Beraninya kamu meragukan penilaianku. Aku akan memberimu persidangan yang adil. Warung sayur memang tidak mahal, tapi kamu telah memukuli seseorang. Butuh uang untuk biaya pengobatan, bukan? Aku tidak tahu berapa lama dia baru bisa bekerja lagi. Maka kamu harus membayar penghasilannya yang hilang selama periode ini. Selain itu, kamu juga menculik putrinya dengan paksa sehingga menyebabkan trauma psikologis yang parah. Kamu juga harus mengganti kerugian mental tersebut, dan hal ini juga dapat merusak reputasi orang lain. Mungkin kejadian ini akan mempengaruhi pernikahannya di masa depan. Bagaimana kompensasi ini bisa dibilang mahal? Lin Hai menjadi semakin bersemangat, dan pada akhirnya dia menghancurkan palunya menjadi dua bagian. Tidak hanya Chen Baoyu yang terkejut, bahkan Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng pun terkejut. Mereka telah mengadili kasus selama bertahun-tahun dan mereka belum pernah mendengar kompensasi seperti ini. Jadi, kamu tidak puas dengan keputusanku. Kalau begitu aku akan memberimu 20 pukulan lagi. Tidak, aku tidak keberatan. Aku bersedia membayar semua kompensasi ini. Chen Baoyu tidak berani melawan lagi. Yah, karena kamu tidak keberatan, maka kasus ini ditutup 0N, Liu Gui, ambil uangnya dan bawa putrimu pulang. Kata Lin Hai, Liu Gui tidak berani mengambil uang itu dan masih berlutut. Tuan, aku tidak berani mengambil ganti rugi sebanyak ini. Jika dia menaruh dendam kepadaku, aku khawatir nyawa seluruh keluarga aku akan dalam bahaya. Lin Hai mengerutkan keningnya, berpikir bahwa apa yang dikatakan Liu Gui masuk akal. Dia baru saja mengancam akan membalas dendam pada Liu Gui. Meskipun keputusannya ini merupakan berkah bagi Liu Gui, tapi Chen Baoyu pasti tidak akan mau menerima penghinaan ini. Jika dia membalas dendam, Liu Gui mungkin akan kehilangan nyawa seluruh keluarganya. Ya, kamu benar, itu bisa saja terjadi. Lin Hai mengangguk sambil berkata, sebuah ketukan palu lagi. Chen Baoyu, kamu baru saja mengancam dia. Jadi jika kamu ingin bebas, kamu harus menandatangani surat jaminan. Jika anggota keluarga Liu Gui dirugikan di kemudian hari, maka kamu akan bertanggung jawab penuh. Jika hidup mereka dalam bahaya, aku akan menangkapmu dan mengeksekusimu. Chen Baoyu sangat marah setelah mendengar keputusan ini. Dia memang baru saja memikirkan hal seperti itu, berurusan dengan rakyat jelata semudah menginjak seekor semut. Dia tidak menyangka akan diminta menandatangani surat jaminan seperti itu. Ini tidak memalukan baginya. Masalahnya jika ada orang lain yang menyakiti Liu Gui, bukankah dia juga yang akan disalahkan? Jangan berpikir terlalu jauh. Yang kukatakan tadi hanyalah ucapan kemarahan. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Chen Baoyu berteriak dengan marah. Kamu baru saja mengaku telah mengucapkan kata-kata ancaman seperti itu. Aku punya alasan untuk mencurigai kamu akan membalaskan dendammu, apalagi kamu memang mampu melakukan hal seperti itu dengan statusmu. Jika orang lain mengalami hal seperti ini, mungkin mereka akan takut dan jera. Lin Hai bertanya kepada orang-orang yang sedang menyaksikan di luar, jika kalian mengalami hal seperti ini, apakah kalian akan takut? Takut, kata orang-orang secara serempak. Lin Hai merentangkan tangannya dan berkata, lihat dan dengarkan sendiri. Jika kamu tidak menandatangani surat jaminan itu, maka aku tidak akan percaya. Chen Baoyu sangat marah. Dia belum pernah mengalami kekalahan sebesar ini sebelumnya. Oke, aku sangat menyukai dirimu. Yang begitu keras kepala. Petugas, beri dia 20 cambukan lagi, dan masukkan dia ke penjara. Tidak ada yang boleh mengunjunginya. Lin Hai mengetuk palu dan berbicara dengan keras. Di saat yang sama, dia mengedipkan matanya kepada Wang Dayong. Wang Dayong segera mengerti dan berseru kepada saudara-saudaranya, ayo pukul mereka. Tuan Lin, ini benar-benar akan memakan korban jiwa, dia pantas dipukuli sampai mati. Kami melakukan ini untuk memberikan keadilan untuk rakyat. Chen Baoyu sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak akan bisa menahan 20 cambukan lagi. Jangan pukul aku akan menandatanganinya. Chen Baoyu menangis. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti ini sejak dia dilahirkan. HMPH. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Wajah Lin Hai terlihat dingin dan dia berkata dengan suara dingin. Bersambung,